Timbunan ringan. Halo, selamat datang di video e-learning teknologi Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan. Kali ini video yang akan kami sajikan adalah teknologi timbunan ringan mortar busa untuk jalan dan jembatan. Pusat Litbang Jalan dan Jembatan telah mengembangkan timbunan ringan dari mortar busa untuk mengatasi masalah timbunan jalan di atas tanah lunak. Teknologi ini dikembangkan karena luasnya deposit tanah lunak di Indonesia yang sering mengakibatkan terjadinya keruntuhan, timbunan, dan penurunan berlebih. Penelitian dan pengembangan terhadap timbunan ringan mortar busa difokuskan untuk menghasilkan berat isi yang ringan, tapi mempunyai kekuatan yang memadai. Timbunan ringan mortar busa terdiri dari semen, zat busa berbahan dasar protein, dan pasir yang dicampur sedemikian rupa sehingga bersifat memadat sendiri atau self-compacted. Proses pembuatan timbunan ringan menggunakan bahan yang terdiri dari semen, pasir, air, dan foam yang diaduk dalam truk mixer. Material ringan mortar busa untuk timbunan jalan harus memiliki kriteria densitas 0,6 sampai 0,8 ton per meter kubik. Nilai flow 180 plus minus 20 mm, kuat tekan 800 sampai 200 kN per meter persegi dan harus mempunyai kemudahan pelaksanaan, yaitu dapat disemprotkan dan memadat sendiri. Berikut ini spesifikasi teknis untuk kekuatan tekan minimum, umur 14 hari, material ringan lapisan, fondasi, dan material ringan lapisan fondasi bawah. Pada takaran busa dan air, perbandingan volume busa dan air adalah 1:25. Berat 0,6 ton per meter kubik untuk lapis fondasi, rasio campuran agregat pasir dan semen sebesar 1:1. Timbang agregat pasir, semen, dan air. Air sebanyak 0,5 dari berat semen. Berat 0,8 ton per meter kubik untuk lapis subbase, rasio campuran agregat pasir dan semen sebesar 1:1,2. Timbang agregat pasir, semen, dan air sebanyak 0,5 dan berat 0,8 ton per meter kubik untuk lapis subbase, rasio campuran agregat pasir dan semen sebesar 1:1,2. Timbang agregat pasir, semen, dan air sebanyak 0,5 dari berat semen. Pada pengujian senyawa foam dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, 1-dodecanol 48,36%. Kedua, 1-tetradecanol 11,09%. Ketiga, 1-hexadecanol 1,54%. Keempat, metoksi asetik GC 3-desil ester 13,28%. Kelima, etraetilen glikol monododesil ether 2,99%. Dan terakhir, senyawa yang tidak dapat diidentifikasi 22,73%. Keunggulan teknologi timbunan ringan. Pertama, dapat meningkatkan ketahanan aspal terhadap temperatur. Kedua, dapat meningkatkan ketahanan campuran beraspal terhadap deformasi. Ketiga, meningkatkan ketahanan lelah pada campuran beraspal. Keempat, mengurangi terjadinya pelepasan buitir. Kelima, pemanfaatan modifier alam lokal. Keenam, meningkatkan konsumsi pemakaian karet dalam negeri. Penerapan teknologi timbunan ringan pada off-bridge jembatan Kedaton, Cirebon, Jawa Barat tahun 2009. Kondisi jembatan Kedaton dengan material ringan setelah 3 TA pasca konstruksi menunjukkan tidak ada penurunan jalan. Kurang dari 1 mm dan belum pernah dilakukan overlay perkerasan jalan.
Penerapan pada oprit jembatan Kangboy di Kepulauan Riau tahun 2013. Penerapan pada oprit jembatan Ekang Kepulauan Riau tahun 2012. Penerapan pada oprit jembatan Sinapel Kabupaten Sumedang tahun 2014. Penerapan pada oprit jembatan Randu Merek Probolinggo, Jawa Timur tahun 2016. Penerapan pada oprit flyover perlintasan sebidang kereta api Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada jembatan Klonengan, Jembatan Kesambi, Jembatan Dermoleng, dan Jembatan Kretek. Penerapan pada ruas jalan Pangkalan 5 sampai Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tahun 2010. Penerapan pada ruas jalan Kimim sampai batas Kota Lahat, kilometer 238 plus 185 dan kilometer 233 plus 900, Sumatera Selatan tahun 2014. Penerapan pada flyover Antapani, Kota Bandung tahun 2016. Perkenalkan, nama saya Fredrik Yahya. Saya merupakan salah satu dari tim peneliti dari penelitian timbunan ringan mortar busa. Kali ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu teknologi timbunan ringan mortar busa. Penelitian ini didasari atas adanya 3 permasalahan besar di dalam tanah timbunan. Yang pertama, biasanya adanya penurunan di tanah timbunan di daerah oprit jembatan. Sedangkan yang kedua, adanya instabilitas di tanah timbunan. Sedangkan faktor ketiga adalah permasalahan tanah timbunan di atas tanah lunak maupun tanah gambut. Tanah lunak ini sendiri di Indonesia terdapat 20% dari total daratan di Indonesia. Dari 3 permasalahan tersebut, kita mencoba melakukan penelitian tentang timbunan ringan mortar busa ini, yang kurang lebih memiliki keunggulan antara lain: pertama, mengurangi penurunan karena memiliki berat kering di bawah tanah timbunan biasa. Sedangkan kedua, tidak memiliki tekanan terlalu. Yang ketiga, kemudahan dalam pekerjaan. Yang keempat, biaya yang relatif lebih murah. Ada 4 komposisi utama di dalam pembuatan material ringan mortar busa ini. Yang pertama adalah pasir, yang kedua adalah foam, yang ketiga air, sedangkan yang terakhir adalah semen. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama semen. Semen di sini semen yang bisa digunakan untuk pekerjaan beton pada umumnya. Sedangkan yang kedua adalah pasir. Pasir ada persyaratan, jadi distribusi ukuran butirannya harus memenuhi spesifikasi yang telah kita bikin. Yang ketiga adalah cairan foam. Cairan foam ini bisa dari bahan nabati maupun kimiawi. Sedangkan yang ketiga air. Air yang di sini adalah air yang bisa dipakai juga untuk pekerjaan beton konvensional. Timbunan ringan mortar busa ini kita ada melakukan 2 penelitian. Yang pertama sebagai pengganti subbase dengan kuat tekan 800 kPa. Sedangkan yang kedua untuk kuat tekan 2000 kPa untuk pengganti base. Dari keempat bahan yang ada, mula-mula kita lakukan job mix skala laboratorium. Kita lakukan percobaan desain. Dari komposisi yang sudah didapatkan di lab, baru kita lakukan skala lapangan. Pencampuran yang kita lakukan, pertama-tama kita akan mencampurkan air dengan cairan foam dengan perbandingan 1:25. Dari cairan air dan foam ini kita masukkan ke alat yang bernama foam generator. Dari foam generator nanti akan keluar busa foam. Busa foam ini harus memenuhi persyaratan
dengan berat jenis 0,075 ton per meter kubik. Selanjutnya pasir, semen, dan air kita campurkan dalam sebuah mixer. Setelah homogen, kita baru terakhir campurkan untuk cairan foam ini. Kita lakukan mixing sampai benar-benar homogen. Setelah kita lakukan percampuran, kita akan lakukan 3 pengujian sebagai quality control. Yang pertama, kita cek density-nya. Timbunan ringan mortar busa ini memiliki density antara 0,6 sampai 0,8 ton per meter kubik. Yang kedua, kita cek nilai flow-nya. Nilai flow yang disyaratkan yaitu 18 plus minus 2 cm. Pengetesan yang ketiga yaitu pengetesan kuat tekan bebas atau UCS yang kita lakukan di hari ketiga, ke-7, dan 14 hari yang sudah kita cetak dalam bentuk silinder berukuran 10 dengan tinggi 20 cm. Dari hasil kuat tekan bebas ini harus memenuhi syarat 800 atau 2000 kPa sesuai mortar busa yang kita inginkan spesifikasinya. Timbunan ringan mortar busa ini sudah kita implementasikan di beberapa tempat. Yang pertama ada di Oprit Jembatan Kedaton. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan tanah lunak, kita lakukan percobaan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Yang ketiga, untuk menanggulangi permasalahan ketidakstabilan tanah timbunan, kita lakukan percobaan di Lahat, Sumatera Selatan. Yang keempat, kita pakai di flyover di Brebes. Dan yang terakhir kita pakai, kita kombinasi dengan CSS, kita bangun timbunan dengan mortar busa untuk jembatan flyover Antapani di Bandung. Demikian penjelasan singkat kami tentang teknologi timbunan dengan mortar busa. Saya Frederick Yahya dari Balai Litbang Geoteknik Jalan, Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum. Terima kasih.